Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi Ban Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ngajakin kalian home tour ke rumah lama yang pas buat anak muda. Kayak apa rumahnya? Yuk kita lihat sama-sama. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online, silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Bayu. Bayu, apa kabarnya nih? Halo Mas Rizky, selamat datang di Daria Home. Ya, tetangga, gimana barusan udah kenalan sama Mas Bayu dan sekarang kita lagi ada di Daria Homes. Betul. Apa kabarnya Mas Bayu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Makasih Mas sudah mau mampir. Sama-sama Mas Bayu. Ini rumahnya nyaman banget ya. Dari depan udah ijo-ijo dan halamannya ini tergolong luas. Ya, Emang betul. luas berapa nih Mas rumahnya? Total luas tanah itu 267 Mas. Oke. Untuk bangunan sendiri 144. Jadi memang spare untuk halaman depan. Dan nanti di belakang nanti mungkin kita lihat ya. Itu juga masih ada alhamdulillah. Asik. Jadi halaman depannya luas, belakangnya luas. Nanti kita lihat sama-sama tetangga. Dan ini rumahnya 2 lantai kan? Betul, 2 lantai. Cuman memang yang atas ini hanya 1 kamar. Terus tempat untuk jemur dan kamar mandi ya. Oke. Nah, kalau pertanyaannya soal lebar panjang masih inget nggak? Oke, kalau lebar ini sekitar hampir 9 ke 10 ya. Berarti ke belakangnya mungkin sekitar 26 kurang lebih ya. Panjang juga ya. Dan saking luasnya halamannya nih tetangga, di depan sini masih ada taman yang hijau banget dan punya pohon besar satu ya? Betul. Pohon apa nih Mas? Ini pohon rambutan Mas. Jenis rambutannya rambutan rapiah. Wih, itu kalau yang rapiar bulunya kecil ya, rambutnya Betul, kecil ya? tapi kalau dibuka langsung lotok gitu istilahnya. Iya, iya, dagingnya ngelotok dari biji ya? Betul. Boleh deh nanti kalau udah panen kita kasih ya. Tahu aja deh. Berarti ini rumah adalah rumah lama Mas? Betul. Apa aja yang dilakukan di bagian depan ini? Jadi untuk segmen tanah ini saya memang perbarui beberapa tanaman Mas. Oke. Karena ini sebelumnya memang karena nggak begitu terawat, jadi banyak semak tanaman liar ya. Jadi saya yang pertama tanamin pisang-pisangan. Oke. Nanti harapannya nanti kalau udah agak besar bisa jadi pagar alami ya. Selain itu juga ada tanaman sente ya kalau orang umum bilang katanya simbol rezeki Mas. Cuman kita nggak boleh syirik juga ya. Tapi kita ini juga. Dan ini ada tadi pohon supaya nanti rindang harapannya. Gitu sih. Oke, tadi kalatea atau pisang-pisangan di bagian depan itu kalau makin lama kan makin tinggi ya. Karena ini dinding pembatas atau pagar pembatasnya tidak terlalu tinggi ya. Betul. Jadi memang butuh privacy lebih. Betul. Nah ini cocok nih tanaman ini. Tetap alami dan hijau-hijau juga Yes, tetangga. yang Dan penting. ini kayaknya habis dipangkas nih Betul. rambutan. Ini sebelumnya kayak payung Mas sampai ke jalan, sampai ke rumah tetangga gitu. Rindang sih, cuman takutnya kalau pas cuaca kurang bagus karena udah tua pohonnya, Iya. takut bahaya. Jadi kita coba remajakan dulu Oke. supaya nanti tumbuhnya tetap rimbun tapi di daerah kita aja. Lebih terkontrol ya. Betul. Kayaknya ini rumah menghadap timur kan Mas? Timur, betul. Bener ya? Betul. Oh, makanya ini ada pohon besar sebagai teduhan juga nih. Betul. Wah, Ya. cocok. Apalagi Mas di depan nih? Di sini ada carport nih berarti. Iya benar. Jadi di sini kita memang perbarui fasad rumah walaupun nggak signifikan ya dari sebelumnya. Kita cuma perbarui cat, kemudian lantai. Kita rapih-rapih lah di bagian yang bisa kita rapihin di sini kayak tanaman-tanaman kecil supaya lebih hijau gitu. Oh iya. Ini sente lagi ya? Iya benar. Ini peninggalan dari yang sebelumnya. Oh ini bawaan ini? Betul, bawaan dari yang sebelumnya. Sebelumnya ada 3, ini karena mungkin udah agak tua jadi Agak rebah. Nah di carportnya untuk lantai pakai apa nih Mas lantai carport? Ini sebenarnya pakai paving ya, seperti biasa. Tujuannya memang supaya drainasenya tetap jalan. Oke. Kita juga bikin 2 saluran sebetulnya di bagian sini dan di bagian sebelah sana. Jadi ketika hujan tuh nggak ada air menggenang gitu. Oke.
Cakep mas, cakep mas. Ini untuk kapasitas carport nggak usah ditanya ya. Ada 1, 2. Itu garasi kah? Betul, garasi. Oh, masih Pernah kita coba ada bisa muat di sini 2 mobil ukuran SUV gitu ya. Itu masih muat sih alhamdulillah. Ya. 3 sama garasi? 3 sama garasi. Mantap. Jadi nggak parkir di depan rumah lagi. Betul. Oke mas, Oke. sini mas Bayu. Kita Oke. lanjut. Jadi pintu garasi dan sebelahnya nih. Ya, ini sisi teras. Jadi memang kita desain untuk ruang untuk menyambut tamu, untuk kita bersiap misal berangkat kerja gitu atau mau aktivitas keluar ya kita di sini. Jangan lupa kasih tanaman juga mas. Biar, iya. biar hijau-hijau. Hijau-hijau. Dan di sini ada ini ya, profil-profilan kayak ini bawaan atau Bawaan sih mas. Gimana, Ini Mas? memang masih bawaan. Kita memang masih pertahankan juga. ya. Karena kita lihat juga masih estetik lah dan ya masih nyambung lah dengan konsep rumahnya. Masuk lah ya. Bisa masuk. Walaupun penghuni sekarang anak muda ya masih oke lah dipadu-padankan dengan ornamen anak muda kayak gini nih. Ini ada kusen dan pintu dia pakai material aluminium kan? Aluminium betul. Kita coba akalin supaya perawatannya juga gampang, nggak rayapan pastinya dan secara kualitas udah teruji ya barangkali. Jadi kita pakai aluminium aja. Oke, bawaannya existingnya apa mas? Tadi? Sebelumnya kayu memang mas. Sebesar ini? Sama ukurannya sama. Kita hanya rubah material dan desain dari kusennya aja. Supaya lebih minimalis. Oke, cakep. Sementara pintunya pakai pintu apa nih? Ini pakai pintu jati oven. Untuk desainnya ini menarik sih. Jadi kita waktu itu sama Pak Tukang request, Pak saya punya inspirasi di Pinterest gitu ya. Iya. Biasalah anak muda kiblatnya ya Pinterest itu. Nah kita lihat ini desainnya minimalis, kemudian masuk. Ya udah kita coba request dan alhamdulillah bisa. Dan sesuai banget sih sama yang kita minta. Jadi itu adalah pintu solid kayu jati tetangga, tapi warnanya udah apa ya? Kayak bukan kayu jati. Karena jarang finishing kayu jati yang warnanya kayak gini nih. Pinterest banget nih warna. Oke, boleh kita lihat dalamnya? Oke silahkan. Oke. Mari Mas Rizky Ikutin masuk. terus tetangga. Permisi. Silakan Mas Rizky. Wow. Pas masuk ini udah nggak kayak rumah lama mas. Gitu. Langsung kelihatan area apa nih kita mas? Jadi yang awal ini ruang tamu. Jadi kita biasa pakai untuk kalau ada tamu atau kerabat gitu ya, teman gitu. Jadi bisa duduk di sini, kita ngopi ngeteh. Oke, jadi udah furniturnya baru semua nih ya? Ya, ini Atau dari rumah lama? kita impor langsung. gitu. Oke, jadi di balik jendela-jendela besar itu ada ruang tamu ini tetangga, dan ini kelihatan nyaman banget ya. Udah modern banget nih, beda sama luarnya yang masih agak sedikit kelihatan rumah lamanya. Tapi begitu masuk di sini udah benar-benar kelihatan rasa anak mudanya nih. Apa aja sih yang diubah di bagian dalam sini? Yang pertama mungkin yang paling kelihatan adalah dari granit ya Mas. Pemilik lama itu pakai keramik putih gitu ya. Dan kita karena ngelihat beberapa inspirasi gitu, kayaknya yang sekarang itu lebih ke warna doff, kemudian nuansa warna netral seperti abu-abu atau krem gitu ya. Dan kita pilih yang abu-abu agak ke krem itu, jadi nuansanya biar lebih muda dan segar gitu. Asik. Terus dari cat juga kita juga bikin supaya lebih cerah warnanya. Dan dari furnitur tadi kita coba padu-padankan konsep yang agak klasik dengan sentuhan kayu dan anyaman rotan gitu ya. Kita padu-padankan dengan sofa yang modern gitu. Ini udah kelihatan nuansa modernnya banget tetangga. Dan sementara ini udah finishing ulang berarti? Betul, Semua ini dinding, kemudian kusen, plafon gitu. Iya. Oke, cakep mas. Nah, ini apa nih meja ini? Nah, ini sebetulnya ruang untuk kerja gitu ya, kerja dari rumah atau sekedar mau baca-baca atau misal kita ada conference call atau Zoom, biasanya kita di sini. Oke. Gitu Ada sih. yang kerja ya di sini. Jadi biar tetap bisa produktif ya Mas ya. Dan ini ada 2 pintu. Oke. Nah, yang kayu dulu nih, pintu kemana nih? Oke, ini yang pertama adalah kamar tamu dan keluarga misal kalau lagi pas datang gitu ya. Jadi memang kita sengaja siapkan di sini. Lagi-lagi ini juga kita sedikit ubah Mas dari ukuran jendela karena kita mikirnya supaya lebih terang, pencahayaannya lebih alami, kita lebarin lagi. Jadi kelihatan lebih terang ya tetangga dan bebas lembab tentunya. Karena ini ada di pojok juga. Ini bisa dibuka kan jendela? Bisa, betul. Ingat nggak ukuran? Ukuran
Kalau nggak salah nih saya Iya. ingatnya ini sekitar mungkin 3 kali 2,5 ya, kurang lebih ya. 3 kali Kalau 2,5. nggak salah. Oke, siap. Ini tadinya existingnya kamar apa, Mas? Sama sebelumnya kamar untuk Tamu ya? tamu atau keluarga yang datang biasanya. Siap. Nah, di sebelahnya nih, Mas, pintu apa nih? Oke, nah ini toilet. Oke. Ini toilet pertama. Wow, ini bisa kamar mandi juga ya? Betul. Dan ini kayaknya udah diubah juga nih. Betul. Ya. Gimana ceritanya nih, Mas? Iya Mas, jadi ini sebelumnya tembok semua, tapi memang keramiknya hanya setengah gitu ya. Oke. Dan lagi-lagi memang keramiknya waktu itu yang glossy gitu ya. Iya. Jadi kita lihat kayaknya kurang pas sama konsep yang mau kita bawa. Jadi kita sesuaiin, kita lagi-lagi masukin elemen yang matte gitu, combine dengan aksen yang keramik. Iya, ini dikasih aksen mosaic tiles ya. Di tengahnya sini dibuat. Ya, ini penegas area shower tetangga. Setelah tebakan saya dulu keramiknya biru. Enggak. Biru agak, betul, putih agak kebiru-biruan. Oh tahu Mas? Ya, ini ciri khas dulu di zaman itu mungkin tren ya, Mas ya? Betul. 2000-an awal warna keramik seperti itu kayak kolam renang itu Persis. trennya. Yes. Ini juga kayak sobekan nih, sengaja ya. Ya ini sengaja, ini memang dari owner sebelumnya memang menyiapkan ini. Oh, ini kayaknya aja. buat pencahayaan kali ya gitu. Cakep, Mas. Next, Mas. Kita lanjut kemana Oke, nih? kita lanjut ya Mas. Mungkin kita ke ruang keluarga dulu ya. Oke. Kita anggapnya ruang keluarga nih. Ya, ini living room berarti. Living room, betul. Gimana? Iya Mas, kalau ini memang kita desain supaya menjadi pusat aktivitas kita lah. Kita kalau ada teman dekat atau keluarga dekat, kita akan justru ngobrolnya di sini nih gitu. Langsung kebayang ya tetangga. Ini sejuk banget, sirkulasinya masuk, cahayanya juga bisa masuk. Jadi di sini lumayan terang ya. Betul. Berarti existing apa nih kalau sebelumnya nih? Sebelumnya ini sama, cuman seingat saya dulu ruang TV-nya itu ada di belakang sini. Oh, di sebelah sini. Oh, ini Ya, nih, bekas colokannya. betul. Di sini itu waktu itu sebetulnya ada 2 pintu, Mas. Jadi ada 2 pintu untuk 2 kamar. Jadi akhirnya kita satuin aja kamarnya karena yang ukuran satunya terlalu kecil mungkin ya. Jadi nanggung. Jadi kita tutup aja, kita jadiin 1 kamar aja. Oke, sekarang total setelah dihuni ada berapa kamar, Mas? Di sini? Total berarti dengan lantai 2 ada 3 kamar. 3 kamar. 3 kamar. Oke, berarti itu kamar tamu. Ini kamar utama. Kamar utama, betul. Ah, boleh kita lihat. Boleh silakan. Pintu juga masih pakai pintu kayu jati ya? Betul. Sama kayak di depan. Silakan. Permisi. Ya. Oh, oke. Jadi memang kita sengaja satuin aja gitu supaya luas. Oke, ini kamar tidur utama atau master bedroom ya. Jadi dia dibagi area tidurnya di sebelah sini setelah pintu. Kemudian ini ada sedikit walk-in closet. Betul. Ini ada klosetnya, betul. Nah, kalau sobekan ini apa? Gimana ceritanya, Mas? Ini yang tadi ya. Jadi ini sebelumnya memang 2 kamar ya, Mas ya. Ini ya. Betul. Bekas Jadi ini pemisahnya. batasnya ini betul. Jadi masing-masing kamar ada pencahayaan dari atas gitu ya. Jadi setelah kita buka justru kita dapat 2 gitu malah. Oh, iya. Gitu. Karena space-nya lumayan besar ya tetangga. Jadi ya nggak ada salahnya lah masukin cahaya sedikit. Betul. Ini kira-kira jam berapa dia paling panasnya? Cahaya paling maksimalnya? Paling panas mungkin di jam setengah 12 sampai jam 1. Oh, ketika matahari di atas ya? Betul, itu mungkin yang agak kerasa. Tapi dibantu sama jendela 2 Oh ini iya, ya. iya. Jadi enak sih. Jadi ini ada skylight bawaan nih tetangga. Kayak rumah lama lah ya tipikalnya ya. Jadi dia di skylight itu nggak langsung ke atap. Jadi dia masih ke plafon skylightnya. Kemudian di atapnya dikasih atap transparan lagi. Sebenarnya ini nggak terlalu panas. Tapi ini fungsional. Udah cakep banget. Udah gitu masih ada bukaan ya. Betul. Di sini nih. Tadi ada space sedikit ternyata dari rumahnya ini. Masih ada sisa kurang lebih 1 meter karena masih lebar. Mantap, Mas. Oke. Berarti ini punya kamar mandi sendiri? Ya betul, jadi kita ada 2 kamar mandi di bawah. Ini untuk yang khusus Master ya? personal lah ya, untuk private gitu. Oke. Konsepnya sama sih dengan yang di depan, termasuk ke elemen keramiknya, terus aksen showernya sama. Oke, itu udah bukan di situ. Ya, Jadi ini juga ada. ini kita tanpa nyalain lampu nih, syuting masih lumayan terang untuk ukuran kamar tidur utama. Cakep, Mas Bayu. Oke, Kita lanjut. siap ke garasi dulu ya mungkin ya Mas. Oh, boleh, boleh. Oke, kita sekarang ke garasi. Sini.
Oh, Nah, ini untuk ruang garasinya. Jadi memang owner sebelumnya yang saya tangkap sih sudah sangat memikirkan fungsi setiap lahannya gitu ya, setiap tempatnya. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah kita dapat ada ruang garasi juga. Jadi untuk kendaraan, mobil atau motor bisa lebih terawat gitu ya Mas ya. oh iya. Dan tadi kalau Mas Bayu cerita layoutnya sebenarnya masih bawaan ya, Betul. kayak di open plan, kemudian posisi-posisi kamarnya. Persis. Berarti memang sudah cocok ya dengan Iya, layout seperti betul. ini. Kami pun hanya mungkin sesuaikan minor aja. Iya, benar. Tapi secara umum saya harus akuin owner sebelumnya bagus banget sih Bagus tesnya. penataannya. Oke. Dan ini tangga ke Tangga ke lantai 2. lantai 2. Iya. Oke, tapi kita nggak bahas lantai 2 ya. Ya, izin Mas kita ke lantai 1 dulu aja. Nanti video kedua kali. Boleh. Karena masih belum disentuh lantai 2-nya nih. Masih bawaan. Betul. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Mas? Nah, ini ruang dapur. Mungkin kita ke sini dulu ya. Oke. Dapur sendiri ini juga layoutnya bawaan dari owner sebelumnya. Kita lagi-lagi hanya merenovasi untuk interiornya. Termasuk island ini juga kita coba pakai. Sebelumnya nggak ada. Oke. Karena dia letter L justru sebelumnya. Oke, berarti ini existing posisi dapur memang di sini. Betul. Posisi sink memang di sana. Sing di sana sama semua kita hanya sempurnakan aja lah. Memang udah enak banget ya kalau memang posisi tempatnya itu udah sesuai dengan keinginan kita. Jadi posisi sinknya udah di sana, jadi nggak usah bingung lagi di mana pipa-pipanya. Betul. Jadi udah tinggal ganti atasnya. Persis. Betul Mas. Itu sempat kita pikirin juga tuh. Aduh gimana ya kalau mindah pipa saluran. Iya. Tapi ternyata alhamdulillah udah cocok ya udah lewatnya kita lanjutin aja. Benar-benar. Apalagi kalau nggak ada informasi atau nggak ada blueprintnya sama sekali ya, tetangga bobok-bobok itu repot juga. Takutnya kena jalur pipa air kotor, air bersih. Repot deh. Tapi karena ini sudah memang layoutnya sudah sesuai, tinggal diisi aja nih. Top table pakai apa nih, Mas? Top table, saya gak lupa apa namanya, cuman ini pakai granit juga sebetulnya Mas. Oke, iya, ini pakai granital yang ukuran besar ya. Besar betul. Big slab nih tetangga. Aslinya segini ya berarti ya nih. Nah, ini motifnya terrazzo. Terrazzo betul. Oke, udah nyaman banget ini tetangga. Nah, ini kenapa nggak dipenuhin nih? Saya penasaran aja sih. Lebih ke budget sih. Cocok. Cuman pembelaannya supaya ya ada tetap Gimana, space untuk udara gitu. Oh, iya. bisa masuk. Toh masih bisa buat naro ini tempat penyimpanan Betul, tertutup masih kan? bisa sih, betul. Bisa buat naro juga, misalnya dus apa itu masih bisa. Tapi itu yang utama juga budget. Kebutuhannya juga kayaknya masih cukup ya. Untuk di kabinet atas, di bawahnya juga ada, di islandnya Betul, juga di dalam ada. juga ada. Betul. Cakep ini Mas layoutnya. Tadi saya dari depan nggak kelihatan mana dapurnya nih, mana dapurnya. Oke. Kita masuk ke sini. Betul. Ya. Untuk penghawaannya juga enak, dia pakai jendela 2 begini. Dan ini jadi lebih maksimal nih dengan penggunaan jendela terbuka kayak gini. Betul. Cakep Mas. Ini saya bayangin sekitar 1, 2, 3, 4, 250 ya kesan. Kurang lebih ya Mas. 250 kali 250 ya. Masih proper banget, bisa naruh kulkas side by side juga. Nah, ini nih, ini bawaan bukan ini atau renovasi? Ya, ini kita renovasi Mas. Jadi kita ubah sedikit dari yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu dia mirip yang kusen depan. Dia jadi pintu satu dan jendela gitu ya. Dan kami rasa kayak kurang open. Jadi kita pilih untuk bikin sliding door seperti ini sih. Oke, cakep ya. Jadi lebih kekinian dan tentunya lebih fungsional juga nih. Fungsional, betul. Bukan kayak gini. Ada berapa pintu? Ada 3 berarti ya Mas. 3 ya? 3. Itu bisa digeser fleksibel. Bolak-balik. Mau ke kanan semua, mau ke kiri semua, mau Oke. di tengah segala macam. Siap. Cakep Gitu. tetangga. Oke, kita lanjut ke teras belakang Mas. Oke, let's go. Oh, ini lapangan golf kah? Ya ini untuk refreshing lah Mas. iya. Karena saya juga suka main, jadi mumpung ada space ya udah buat main-main di rumah. Cocok lah ya, rumahnya 267. Jadi ini teras belakang, existingnya begini nggak Mas? Existingnya begini betul sama. Cuman bedanya dulu, seingat saya tuh ada sekat semacam apa ya, perbedaan tinggi ya. Oh iya. Jadi dulu Dinding lagi segini? sekitar mungkin 5 cm gitu. Jadi di sini terus ada agak space ke bawah gitu. Jadi kita ratain aja supaya lebih optimal
Oke. untuk pemanfaatan ruangnya. Jadi terasnya diperluas ya Betul. di belakang sini. Dan ini tadi kita udah cerita ya di depan. Ya, betul. Di bagian belakang masih nyaman banget ini. Iya. Ini perencanaan ke depan kira-kira ada bayangan atau dinikmati begini dulu? Insya Allah kalau ada rezeki, saya sih sama istri sepakat rencana bikin musola, Mas. Jadi di sebelah belakang sini kita coba bikin musola dengan konsep semi outdoor gitu ya. Terus ini tetap kita pertahankan untuk penghijauan, untuk pohon. Cukup banget ya taman seluas ini. Sementara di sebelah sana bisa jadi musola karena jalur airnya juga udah ada tuh buat duduk. Nah, tadi saya belum lihat cuci jemur. Berarti di atas ya? Ya, di atas. Betul. Nggak usah dilihat. Part kedua kali ya, Mas ya. Part 2 nanti ya. Diundang lagi kita kalau udah jadi bagian atasnya. Ini berarti lebar sekitar 9 atau 10 tadi ya? Iya, kurang lebih Mas, 9 sampai 10 ini sih. Oh, ini kontur tanahnya agak miring ya? Betul, memang dia denahnya agak trapesium gitu ya, Mas ya. Jadi melebar ke ke sana tuh. Memanjangnya ke sana. Betul. Sini agak kecil sini. Yes. Oke, untuk atap ada ubahan atau masih bawaan? Atap kita masih pertahankan. Paling kita ubah beberapa bagian yang waktu itu sempat agak ngerembes gitu ya. Oke. Tapi setelah dicek dan udah diganti, alhamdulillah udah nggak ada masalah. Oke, berarti masih existing, masih bawaan nih. Betul. Dia pakai atap keramik di tetangga. Betul. Jadi memang keramik tuh salah satu keunggulannya tahan lama juga atap keramik ya. Jadi kalau kalian beli rumah lama, atapnya masih bagus apalagi pakai keramik, pertimbangkan lah untuk dipakai jangka waktu panjang karena ya daripada dibongkar diganti budget lagi. Oke. Mas Bayu, sekarang saya mau nanya-nanya soal renovasi rumahnya. Oke, siap. Ya, ikutin terus tetangga. Ya, tetangga, masih di Daria Home. Kita masih bareng dengan Mas Bayu dan juga ada Mbak Ayu kali ini. Kita mau nanya-nanya soal kenapa pilih rumah lama ini? Oke, mungkin itu berangkat dari pengalaman pribadi, Mas. Waktu itu saya kan lahir dan besar di kota yang relatif kecil. Jadi untuk ukuran rumah tuh biasanya memang besar-besar nih, Mas. Nah, di situ memang tempat kita buat main, tempat kumpul dengan keluarga. Itu memang leluasa gitu ya. Nah, setelah saya pindah merantau ke Jakarta, pertama kali saya punya rumah itu waktu itu di perumahan dan secara ukuran saya jujur agak shock. Tapi saya juga bingung kenapa saya ambil ya. Itu waktu itu ukurannya cuma 6 kali 10, Mas, tanahnya. Itu mungkin di Jakarta sekarang common ya. Cuman jujur saya pribadi merasa kurang sesuai, kurang nyaman. Jadi berangkat dari situ saya pingin punya rumah yang secara area luas tanah dan bangunan itu relatif besar. Kita cukup realistis karena di Jakarta juga harga properti relatif tinggi sehingga kita harus kompensasikan dengan kita coba cari rumah existing yang sudah ada dengan luas tanah dan bangunan yang sesuai harapan kita. Oke, jadi berangkat dari habit ya. Betul. Dulu kan tinggal di tadi udah diceritain ya. Jadi biasa lowong gitu, lega. Tiba-tiba pindah Jakarta, shock punya rumah yang ukuran ya sekarang itu kayak rumah standar ya. Betul. 6 kali 10 kan standar kan. Apalagi di kota-kota besar itu udah hal yang biasa tetangga. Nah, waktu itu nyari ada kriteria khusus nggak nih? Luasannya harus berapa gitu? Minimal 100 sih ya mungkin. Dulu sempat ketemu rumah juga masih di daerah Jakarta Selatan. Cuman sebenarnya saya yang srek karena kayak kita udah nggak perlu renovasi lagi gitu. Cuman kalau dilihat-lihat lagi kok kayaknya nggak ada halaman belakang gitu. Terus suami kayak kurang srek gitu ya. Soalnya dia juga suka nanam-nanam gitu, Mas. Jadi kayaknya kurang cocok nih, meskipun sebenarnya enak sih, kita tinggal nempatin aja, nggak perlu renovasi. Kalau yang rumah ini kan lumayan agak PR juga ya, karena masih yang kelihatan agak tua juga waktu itu gitu. Oke. Berarti waktu itu justru ini lebih challenging. Yang 100-an itu ini ya, berarti tinggal pindahan aja. Tinggal tinggal nempatin, udah nggak ada kitchen PR set apa-apa. juga udah ada. Dikasih bonus kitchen set pula. Wih, berarti ini ya rumah emang jodoh-jodohan ya. Jodoh-jodohan sih, Mas. Padahal ada yang tinggal tapi masuk ya. Jujur ya, dengan luas yang 100 waktu itu kita mau jadi itu lebih mahal yang itu loh daripada yang ini. Padahal luasnya lebih
luas ini gitu. Hampir 3 kali lipat bahkan Iya, luasnya. hampir 300 nih. Iya. Betul. Itu Mas, betul. Dan sama-sama di daerah Jakarta Selatan. Betul. Wow, Jadi berarti ya gimana bener gitu? sih. Jodoh-jodohan itu bener juga sih. Kali ini jodohnya bagus loh. Dapat yang lebih murah. Iya. Kan ada juga jodohnya nggak bagus tuh, lebih mahal. Iya, betul. Ya tapi emang kalau memang sudah ditakdirkan punyanya ya nggak akan berpindah ke yang lain ya. Cakep ini tetangga. Nah, waktu ngerenovasi berapa lama waktu yang dibutuhkan nih? Oke, waktu itu seingat kami sekitar hampir 2 bulan. Itu total ya dari perencanaan, dari pencarian vendor gitu ya, sampai kita bisa tempatin gitu sih. Oke, itu pakai vendor kontraktor atau kontraktor? Ya, waktu itu dapat referensi dari senior di kantor dan setelah lihat portofolionya, kemudian manajemennya dia, saya lihat profesional tapi masih masuk di budget. Oke. Jadi kita pilih beliau itu. Oke, pengerjaan sekitar 2 bulan ya. 2 bulan. Apa aja waktu itu yang diinget yang diganti? Oke, mungkin yang paling signifikan itu memang kita ngerubah granit ya. Pantai ya. Kemudian kita sesuaikan juga ya kusen ya. Kemudian kita cat juga, kita cek kebocoran. Kemudian kita juga sempat apa ya, menghilangkan rayap-rayap gitu ya di tanah gitu-gitu ya. Treatment rayap, Terus apa lagi ya? Dapur ya, sisi dapur gitu. kamar mandi. Betul, kamar Taman mandi. sebenarnya juga masih yang sama kayak dulu ya, tinggal kita rawat aja. Kita sih rapihin, kita rawat gitu ya supaya lebih. Tanamannya juga tanaman lama sih. Kebanyakan tanaman lama. Nah, kira-kira mau di-spill nggak budgetnya renovasi? Boleh, cuman ini mungkin kira-kira ya Mas ya. Boleh. Jadi dari ganti beberapa bagian itu kita hitung total barangkali hampir 200 untuk rumahnya. Kemudian untuk dapur, alhamdulillah kita dapat vendor yang cukup terjangkau. Itu dapat di sekitar hampir 20 ya. Iya. 20 itu udah termasuk island, sudah termasuk bonus penyedot itu. Kemudian ya, jadi total berarti sekitar 220 ya. Oke, berarti dapurnya saya shock juga murah loh itu. Iya, murah. Betul. Iya. Itu dia ngebobok lagi atau udah langsung masuk? Waktu bobok pas renovasi. Oke. Nah, ya itu berarti Kontraktor itu betul, ya. berarti termasuk ya tadi yang renovasi dapur juga kita sesuaiin. Soalnya dulu dapurnya tuh full keramik gitu, temboknya tuh benar-benar full keramik. Keramik. Cuman saya kayak kurang suka gitu kan, masih lebih jadul gitu loh kelihatannya. Jadi ya pakai kontraktor aja gitu. Lebih Dengan bobol kata lain, temboknya. dapurnya kalau nggak direnov udah nggak cocok dengan Betul. tampilan yang sekarang ini ya. Mau nggak mau harus diubah juga nih. Betul. Oke, jadi kalau mau tanya-tanya vendor kitchen setnya atau kontraktornya bisa langsung aja nih. Tanya kemana nih? Oke, nanti mungkin boleh ke IG. ya IG ke TikToknya mungkin. Boleh TikTok? Boleh ke TikToknya apa namanya? dari Yahoo. Dari Home Dari ya. Home. Oke, nanti linknya saya taruh di deskripsi juga tetangga. Nah, terakhir nih, mau nanya soal ada tips nggak sih kalau buat tetangga online yang lagi nyari rumah tua atau rumah lama itu? Oke, mungkin tipsnya terlepas dari yang jodoh-jodohan tadi ya Mas ya, itu valid sih. Tapi kalau boleh sharing, tipsnya barangkali lebih ke kita harus punya plan dulu. Artinya memang kita berniat untuk membeli atau membeli properti itu tujuannya apa? Iya. Apakah memang kita butuhnya untuk misal luas, kemudian barangkali akses ya, kita mungkin bisa pertimbangkan opsi membeli rumah bekas gitu ya, yang masih layak. Tapi kalau memang teman-teman orientasinya lebih ke kenyamanan, lebih ke nggak ada PR, cuman kompensasinya barangkali lebih ke jarak ataupun luasan, mungkin rumah baru menjadi opsi ya Mas ya. Kalau saya pribadi dan istri prefer ke rumah seperti ini karena secara lingkungan biasanya sudah mapan ya, sudah jadi. Sudah jadi. Kemudian sisi akses, jarak ke kantor ataupun ke kota itu relatif biasanya lebih dekat dibandingkan rumah yang baru dengan budget yang kami ada gitu ya Mas ya. Barangkali sih itu paling Mas poin-poin yang bisa kita share. Mantap. Kalau dari Mbak Ayu ada nggak nih? Kira-kira mau nambahin? Sebenarnya perlu dicek juga silsilah yang punya juga sih, karena sebelumnya ini tuh ngurusnya juga lumayan ribet nih Mas, karena ini tuh warisan kan. Nah itu ribet di sisi regulasi itunya ya. Ya, walaupun banyak sekali dibantu, alhamdulillah dimudahkan, tapi memang proses administrasi itu memang diakui ada, gitu ya. Jangan lupa tanya tetangga-tetangga sebelah juga ya, riwayat rumahnya tuh kayak gimana. Betul Mas, itu salah satu poin yang kita
concern sekali. Ya, apakah daerah banjir juga apa enggak? Karena kan sekarang banyak juga tuh di TikTok yang ternyata perumahan itu ternyata daerah banjir apa segala macam. Sayang sekali ya beli Iya, rumah jadi baru. sayang Tapi udah harus- renovasi banyak gitu. Iya sih. Ya, hal-hal kayak legalitas itu juga nggak kalah penting ya tetangga untuk dicek. Bahkan bisa jadi list pertama itu. Betul. Sebelum kita ngomongin harga segala macam negosiasi, yang pertama harus dicek legalitas ya. Betul. Mungkin sama satu lagi ya, kita alhamdulillah kebantu sekali sama insentif free BPHTB, Mas. Iya, Jadi di Jakarta itu ada kebijakan rumah pertama dengan harga jual di bawah 2 miliar itu BPHTB-nya 0%. Iya, Itu kita urus juga tuh. Iya, iya. Emang sekarang kalau lagi nggak ada insentif berapa persen BPHTB? 5% dari harga jual. Betul. Banyak Lumayan ya, loh. Mas. Alhamdulillah. kita kebantu Iya sih banget. benar itu kebantuan. Kalau harga jualnya 1 M aja 50 juta kan? Iya betul. Dapat kitchen set 2 biji ya. Udah bisa bikin musola, bikin. Iya betul Mas. Oke, keren banget nih sharingnya. Makasih banyak nih Mas Bayu, Sama-sama, Mbak Ayu Mas. ya. Udah mau sharing-sharing di channel kita. Dan kalau misalnya tadi penasaran bisa langsung klik link di deskripsi. Segitu dulu Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao! Roll dia. Udah mulai? Oke.